Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Imam Rosadi, STPMM, selaku Widya Suara, ahli media di BKPSDM Provinsi Pulau Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, saya selaku peserta Diklat PKP Angkatan 1 tahun 2025 kebetulan mendapat tugas untuk membuat sedikit ulasan terkait tupoksi yang saya jalankan sehari-hari di tempat saya bekerja. Mungkin pertama-tama saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Henry Fahmi, STMM. Kebetulan saya bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2022 sampai sekarang. Jabatan saya selaku Kasubag Perencanaan. Untuk ulasan ini saya mengangkat tema judul tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi UMKM di dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya langsung mungkin pertama ke dasar hukum dulu ya. Dasar hukum mengapa apa yang harus kita laksanakan, tupoksi yang kita laksanakan itu berpedoman pada dasar hukum. Yang pertama, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Yang keempat, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Yang kelima, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu dasar hukum yang kita pegang dalam menjalankan tupoksi kita sebagai pemangku dari urusan koperasi UMKM. Selanjutnya kita masuk ke data ya. Mengapa data ini sangat perlu? Karena berdasarkan data ini kita bisa membuat kebijakan, target-target apa yang akan kita laksanakan untuk kedepannya. Di sini data kami, data jumlah UMKM yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah UMKM kita sampai sekarang untuk tahun 2024 itu sebanyak 214.290 UMKM. Itu terdiri dari usaha mikro sebanyak 209.179 usaha mikro. Terus usaha kecil itu sebanyak 4.949 usaha kecil, dan usaha menengah sebanyak 162 usaha menengah. Jadi di sini persentase, kalau kita persentasekan jumlah usaha mikro itu sekitar 97% lebih. Kalau kita bandingkan di tahun 2023 jumlah UMKM kita itu sebanyak 199.974. Jadi kalau kita hitung itu ada penambahan sebanyak 14.316 UMKM. Kalau kita persentasekan itu sebesar 7,14%.
Saya kira sangat signifikan ya, jumlah tambahan sebanyak 14.316 UMKM di tengah perekonomian kita yang tahun 2024 ya, kelihatan sangat agak lesu ya kelihatannya. Itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi kita yang tahun 2024 itu tumbuh melambat sebesar 0,77% ya. Mungkin nanti pertumbuhan ekonomi akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Kita masuk di tantangan. Ini sangat menarik ya, Pak Rosadi, Pak Imam. Maaf. Sangat menarik saya kira tantangan dari Dinas UMKM. Yang pertama kalau kita lihat tantangan ini ada yang tantangan di nasional, ada di tingkat daerah, ataupun di tingkat isu global juga itu sangat mempengaruhi ya, yang akan menjadi tantangan kita selaku pemangku untuk mengawal dari urusan koperasi dan UMKM. Yang pertama, tantangan yang harus kita hadapi itu pertama, pertumbuhan ekonomi kita yang tahun 2024 itu tumbuh melambat sebesar 0,77%. Itu menurun dibanding tahun 2023 itu sebesar 4,3%, dan tahun 2022 itu sebesar 4,4%. Saya kira itu sangat tinggi ya penurunannya. Ini kalau diproyeksikan ini terkait dengan tata kelola pertimbangan kita yang sempat jadi permasalahan sehingga menurunkan ekspor timah kita. Dan seperti kita tahu, komoditas timah ini memberi andil kontribusi sekitar 75-80% untuk PDRB kita. Jadi dengan menurunnya sektor pertimbangan ini memang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita yang saya kira sangat signifikan ya. Kalau di Sumatera itu kita yang paling rendah, yang untuk provinsi lain di Sumatera itu di atas 3 semua. Dan itu akan menjadi PR kita semua, apalagi sekarang gubernur terpilih kita sudah ada, dan mungkin kita harus siap-siap bagaimana untuk lebih meningkatkan perekonomian kita dengan mentransformasikan. Mungkin jangan kita tidak berpaku di timah, tapi kita harus mencari yang sektor-sektor lain yang mungkin lebih produktif ya. Selanjutnya yang kedua, tantangan yang kita hadapi itu terkait isu global ya. Isu global yang sekarang yang lagi hangat ya, perang tarif perdagangan yang tengah berlangsung, di mana Amerika Serikat melalui presiden mereka Donald Trump itu mengeluarkan kebijakan penetapan tarif impor terhadap negara-negara mitra, dan itu termasuk Indonesia. Dan sampai terakhir kalau kita lihat di berita memang sedang dilakukan negosiasi terkait berapa besaran dari tarif perdagangan yang dikenakan ke Indonesia. Mungkin kita harapkan 3 bulan ke depan ya, informasinya negosiasinya akan diselesaikan. Itu sangat berpengaruh ya Pak, Bapak Ibu ya, untuk tarif lokal ini, karena UMKM itu salah satu yang mengekspor, walaupun di Amerika Serikat itu kalau tidak salah itu nomor 3 daerah tujuan yang terbesar, itu nomor 3 untuk pasar ekspor kita, walaupun kita di Bangka Belitung tidak sangat signifikan ya untuk ekspor, karena produk-produk untuk ekspor dari Bangka Belitung juga masih
terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga yang di daerah ikut terlibat. Jadi kita memang perlu mencari strategi yang tepat bagaimana kita untuk memperkuat produk-produk UMKM kita mungkin untuk bisa lebih bersaing di apakah itu di nasional ataupun mungkin ke internasional. Yang ketiga, permasalahan kita mungkin yang ketiga ini memang saya kira sangat klasik ya, permasalahan SDM, masalah SDM ya. Yang kita tahu SDM pelaku UMKM ini masih rendah. Itu terlihat yang pertama dari rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia ini kalau 2024 itu baru 8,33%. Jadi itu tidak sampai ke 1 SMA. 8,33 tahun. Jadi itu belum sampai 1 SMA, jadi masih di sekolah menengah pertama. Jadi kebanyakan dari pelaku UMKM kita pendidikannya agak kurang, dan itu yang perlu kita support. Saya rasa ini bukan hanya tantangan bagi UMKM, tapi tantangan untuk daerah kita ya. Bagaimana kita harus lebih meningkatkan kualitas SDM kita, dan salah satunya UMKM. Yang keempat, tantangan kita rendahnya daya saing produksi UMKM. Rendahnya daya saing produk UMKM ini terlihat ya dari kurangnya produk-produk UMKM kita yang khususnya di Bangka Belitung untuk bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Mungkin kita lihat ya dari segi kemasannya memang masih kurang, terus dari segi higienitasnya, terus dari segi harganya juga agak termasuk mahal yang di kita. Ini salah satu tantangan bagi kita, bagaimana kita harus bisa memberi pembinaan atau meningkatkan kualitas dari para pelaku UMKM itu, bagaimana mereka bisa menghasilkan produk-produk yang berdaya saing. Terus yang kelima, tantangan yang kita hadapi masih lemahnya permodalan para pelaku UMKM. Itu mereka masih rendah pemanfaatan kredit KUR. Kredit KUR yang sudah difasilitasi melalui perbankan. Jadi dari data terakhir kita, dari setiap tahun yang kita update melalui data SIKP, memang progresnya itu masih sangat rendah. Ini terkendala karena walaupun suku bunga sudah agak diturunkan, agak rendah, tapi dari pihak perbankan tuh masih meminta jaminan. Yang itu yang masih kesulitan dari para pelaku UMKM untuk menyiapkan jaminan atau anggunan untuk mereka melakukan transaksi atau melakukan pinjaman untuk pemanfaatan KUR. Itu beberapa tantangan yang kita hadapi. Selanjutnya, apa strategi-strategi yang harus kita lakukan, yang khususnya di Dinas Koperasi UMKM dalam menghadapi tantangan-tantangan di atas. Yang pertama, kita ya memang tidak menutup kemungkinan memang pendataannya yang pertama harus kita maksimalkan di sini. Seperti kita tahu, dengan data yang kita update dari kabupaten kota itu sebanyak 200.000, itu sebenarnya datanya belum by name by address. Jadi baru data rekapan yang saya kira kita sangat memerlukan itu data by name by address-nya. Mengapa ini perlu? Karena untuk kita melakukan pembinaan atau melakukan fasilitasi terhadap pelaku UMKM, kita perlu data yang akurat. Jadi berangkat dari data itu kita bisa melihat apa yang diperlukan, apa yang mereka butuhkan.
terus di berapa omset mereka, di mana lokasi mereka, dan apa kelemahan mereka. Jadi itu semua harus terdata di kita, jadi kita bisa menyasar UMKM mana langsung by name by address dengan lokasi yang lengkap. Saya kira itu sangat diperlukan, walaupun saya kira ini memerlukan kerja yang keras, tapi kalau misalkan bisa kolaborasi dengan kabupaten kota, saya kira, atau apalagi bisa ke kecamatan atau ke kelurahan desa, saya kira bukan di persoalan yang sulit untuk dilaksanakan. Yang kedua, strategi yang kita lakukan, kita akan melakukan transformasi UMKM. Di sini tujuan kita melakukan transformasi ini ada kita untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui adopsi teknologi digital dan peningkatan kompetensi SDM. Saya kira di sini transformasi ini benang merahnya kelihatannya di sini kita harus teknologi digital dan peningkatan kompetensi, dan saya kira memang dua hal itu yang sangat penting yang perlu kita support supaya para pelaku UMKM kita bisa berdaya saing, siap bersaing dengan pelaku UMKM yang di luar provinsi kita ataupun yang dari luar. Terus yang ketiga, strategi kita, kalau ini kita kerjasama dengan platform digital ya seperti Shopee, Tokopedia atau Lapak, dan ini memang sudah kita lakukan ya 3 tahun terakhir. Bagaimana kita sudah melakukan komitmen dengan platform digital, bagaimana UMKM kita bisa memperkenalkan produk mereka melalui Shopee atau Tokopedia, dan walaupun itu tidak banyak yang kita kerjasamakan produknya karena anggaran juga terbatas, tapi saya kira ini suatu langkah yang sangat positif sekali, di mana penjualan sekarang pasar online lebih meningkat ya, lebih banyak dilakukan para konsumen dibandingkan di pasar yang tradisional. Yang keempat, pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, seminar memang harus tetap kita laksanakan. Ini sebagai salah satu untuk bagaimana kita bisa menumbuhkan, menambah atau meningkatkan jumlah wirausaha para pelaku UMKM di tengah sekarang gencarnya AI ya, yang kalau kita lihat ke depannya mungkin industri-industri akan memanfaatkan tenaga AI. Jadi kita harus siap menyiapkan tempat supaya tenaga kerja yang tidak bisa terserap di industri itu bisa mereka berwirausaha ataupun bisa lebih kreatif untuk membuka UMKM. Saya kira ini sangat penting sekali untuk meningkatkan wirausaha besar, apalagi yang masih muda itu, yang mereka kebanyakan tidak mau terikat dengan dinas ataupun dengan peraturan-peraturan, jadi mereka bisa bebas. Saya kira ini sudah kita laksanakan, memang salah satu tupoksi yang ada di kita. Itu beberapa strategi yang kita laksanakan. Terus untuk mendukung strategi itu di dinas kita memiliki ada 6 program, ada 17 kegiatan di UMKM untuk mendukung pelaksanaan dari pengembangan peningkatan koperasi dan UMKM. Yang pertama itu kita program pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Yang kedua yang kita laksanakan program penilaian kesehatan koperasi. Yang ketiga program pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
Yang keempat, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Yang kelima, program pemberdayaan UMKM. Yang keenam, program pengembangan UMKM. Adapun sumber dana yang kita siapkan di dalam memfasilitasi pembinaan terhadap UMKM itu cuma melalui dana APBD ya. Karena kita melalui dana DAK ataupun dana luar kita tidak mendapatkan alokasi, jadi kita masih fokus dengan APBD. Mungkin itu saja Pak Imam Rosadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.